Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Terima kasih untuk yang sudah hadir di studio. Pagi ini luar biasa, masih fresh ya. Jam 9 pagi saya hadir menemani Anda. Khusus pagi ini kita peringati Hari Kartini ya, 21 April. Dan hari ini di 2021 lepas dari sebuah pandemi yang memang hari ini masih kita coba menuju ke sebuah kehidupan normal baru begitu. Kita sangat berharap agar segera usai semua badai dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentang momentum Kartini, saya bersama dengan Kartini Pendidikan di Kota Kediri. Saya sapa dulu ya. Di samping saya sudah ada Hajah Diah Aziastuti MPD. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mohon dipakai mic-nya. Baik. Baik, kabar baik, sehat. Saya ngaturi biasa ustadzah begitu ya, ustadzah tutut begitu, familiarnya di mana-mana seperti itu ya. Baik, beliau adalah kepala SMP Plus Rahmat. Baik, selain itu beliau juga adalah pengurus Dewan Pendidikan Kota Kediri sebagai sekretaris. Wah, ini berarti ujung tanduknya di sini ya. Harus selalu proaktif begitu ya. Baik, dari Ustadzah Tutut kita bergeser ke, nah ini sosok satu ini tentu melekat pada pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi. Wakil Rektor 2 IAIN Kediri, ada Ibu Hajah Munifah. Assalamualaikum. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah. Baik, senang sekali sudah bisa hadir di studio. Saya juga senang. Oke, baik. Ini kali keberapa ya? Enggak bisa Sekian waktu ya, dan selalu ada topik hangat yang kita bisa sampaikan untuk pemirsa. Khususnya pagi hari ini, Bu Munifah, sedikit repot kabarnya pagi ini. Ada giat apa saja? Ya biasa ya. Tadi ada pemeriksaan dari IJET di kampus ya, dari pusat. Ada 10 orang 2 minggu. Waduh. Kita juga, dan kebetulan kan memang di wilayah saya. Ya, ya. Ya banyak lah Mbak Yuni, ya juga ada ujian, karena ini juga setiap bulan kan kita ada ujian skripsi. Tadi juga barusan uji kemudian ke sini. Oh, jadi daring ya hari ini, 1 tahun belakangan ini? Iya daring, tetapi untuk proses pembimbingan, ujian skripsi itu anak-anak banyak yang enggak daring, jadi offline. Oh begitu. Iya, mereka kalau kuliah aja kayaknya yang dari karena udah mulai ya boring lah mungkin ya, sudah iya, bosan. Pastinya ya. Ini tadi juga offline ujian skripsi, ujian tesis, kecuali kalau misalnya rumahnya di luar Jawa, di mana itu baru mereka yang menyesuaikan gitu ya. Baik, baik. Nanti kita coba ulas aktivitas beliau karena beliau juga adalah Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri. Begitu ya Ibu, betul ya? Betul. Jadi ada sekretaris, ada Ibu Wakil Ketua, semakin komplit. Dan perempuan hebat yang lain yang merupakan Kartini di Kota Kediri, Pendidikan Kota Kediri adalah Bu Atin Agustiani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Sehat terkendali. Yang paling akrab tentunya ini dunia pendidikan untuk anak usia dini ya. Iya. Karena beliau adalah pendidik anak usia dini begitu, dan di Dewan Pendidikan beliau juga punya fungsi yaitu sebagai anggota ya. Baik, luar biasa. Ini anak-anak kecil kemana semua ya? Mereka juga ditahan begitu ya. Ditahan karena memang lockdown. Mbak, untuk semakin ke depan itu semakin pengennya sekolahku mana, kan selama masuk yang di semester pertama itu kan belum pernah lihat sekolah. Begitu. Dia kan lihat virtual. Jadi kirim tugasnya juga lewat online. Oke. Mas, sekolahku itu mana, atau saya nggak pernah pakai seragam. Aduh. Nah, makanya waktu daring kalau anak kecil ada sesi tertentu dia pakai seragam biar merasakan, oh aku sekolah ternyata. Oh, jadi di rumah dia harus dandan ala-ala sekolah begitu. Dulunya enggak seperti itu Mbak Yuni, dulunya memang bebas, tidak merepotkan murid. Lama-lama anaknya yang protes, Mas saya kapan pakai seragam itu yang mana? Akhirnya semester yang kebelakang ini pakai seragam lah akhirnya. Pakai seragam tertentu. Sensasinya memang beda ya, memakai seragam dengan di sekolah. Konon katanya sekolahnya kalau nggak pakai seragam mereka ala-ala juga ya, menikmati di atas kasur begitu, di atas tempat tidur. Itu sama teriak-teriak, sama nyantai saja, main-main gitu. Ya namanya anak usia dini. Kalau yang SMP atau perguruan tinggi mungkin terkondisikan ya, tapi saya bayangkan nih anak-anak usia dini. Tahu ini Mbak, gurunya juga
mumet ya. Baik. Mari kita dengarkan kemumutan beliau ya setelah ini ya. Baik, kita sebelumnya ke agenda Dewan Pendidikan dulu deh. Hari ini PPDB ya, untuk SMA dan SMK ya. Baik, ada aktivitas di sana dan mungkin dari sekretaris dulu bisa menyampaikan tentang bagaimana hari ini agenda yang dimiliki oleh Dewan Pendidikan untuk mengawal sebuah sistem pendidikan yang mungkin tidak baru, hanya kita butuh banyak adaptasi ya di sini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Dewan Pendidikan bekerjasama dengan cabang dinas wilayah Kediri, Oke. Bapak Siti Purnomo kebetulan kemarin kita mencoba untuk mensosialisasikan terlebih dahulu program-program persyaratan, kemudian tata cara, jadwal dan sebagainya, bagaimana wali murid harus menyiapkan putra-putrinya yang sebentar lagi lulus dari jenjang SMP menuju SMA, SMK. Baik. Jadi itu kita sosialisasikan sehingga masyarakat terutama orang Kediri khususnya dan di luar kota Kediri bisa paham dan mengetahui betul bagaimana nih alurnya, bagaimana persyaratannya, karena memang untuk PBDB ini tidak bisa serta-merta dadaan begitu saja, Mbak Yuyun. Betul, jadi betul. harus dipersiapkan. Karena Semua online berkas-berkas, ya, iya, karena betul. online, dan berkas-berkas Mungkin itu kalau juga offline, lumayan. ya saya sepakat. Mungkin kalau offline mungkin orang tua jauh lebih kelihatan fisiknya ya. Iya, Kalau sudah begini kan prosesnya harus scan, kemudian Iya, betul. upload, scan, Jadi upload begitu harus ya. teliti betul, jadi harus melewati tahap upload nilai raport, kemudian orang tua dan siswa juga harus verifikasi nilai raportnya sudah diupload oleh pihak sekolah. Iya. Hari ini sudah mulai proses untuk pengambilan PIN, dan Baik. juga harus paham betul nanti setelah pengambilan PIN kan ada 5 tahap nih di dalam PBDB SMA SMK. Jadi Ya. harus paham betul di tahap pertama yang meliputi afirmasi, perpindahan tugas orang tua, kemudian prestasi, tahap 2 ada nilai raport, ada zonasi, Baik. baik SMA maupun SMK sama semua juga melewati tahapan-tahapan tersebut. Oh, Jadi begitu. perbedaannya untuk tahun ini untuk anak bisa pilih, bisa SMA, bisa SMK, Nah, punya peluang yang sama. jadi kita hanya mengawal passion mereka Iya, saja ya. betul. Tentu yang paling sibuk juga salah satunya yang ini SMP ya, karena Iya, ada betul. beberapa rekomendasi yang memang harus disertakan ya. Iya, dari SMP juga kayak yang jalur prestasi itu sertifikat perlombaan itu harus Betul. dilegalisir oleh Iya. pihak sekolah. Pihak sekolah harus memberikan surat keterangan, kemudian NISN-nya, dan yang menarik untuk tahun ini menyertakan nilai akreditasi sekolah itu, Mbak Betul, Yuni. ya. Ya, jadi Tentu itu untuk jadi jalur nilai prestasi akademik atau jalur raport itu tidak hanya raport siswa mulai semester 1 sampai semester 5 saja, Ya, tapi ya. ditambah dengan nilai akreditasi sekolah. Jadi mau tidak mau akhirnya semua sekolah harus meningkatkan mutu pendidikannya. Betul sekali ya. Tapi kita sepakat juga sebagai masyarakat umum, saya hanya meneropong dari kacamata yang umum-umum saja ceritanya. Justru dengan begitu kan atmosfer kompetisi untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan internet sekolah itu justru semakin tinggi ya. Iya, betul, betul. Baik, luar biasa Ustadzah Tutut, karena dimanapun beliau berada tentu juga pasti dirindukan oleh saya yakin kawan-kawan yang ingin mendapat tidak hanya siraman rohani, tapi juga ini adalah kebutuhan agar informasi tentang pendidikan di Kota Kediri juga semakin terupdate begitu. Iya. Baik, saya geser ke Bu Munifah. Kalau pendidikan tinggi kan beda lagi ya, rasa-rasanya lebih terstruktur begitu. Dengan posisi Anda sebagai wakil ketua ya di Dewan Pendidikan, bagaimana harus berbagi dengan hal itu? Begini ya, walaupun sebenarnya Dewan Pendidikan itu ya untuk semua pendidikan di Kota Kediri ya, jadi Iya. membantu pemerintah kota untuk bagaimana pendidikan di Kota Kediri ini menjadi lebih berperan, lebih berdampak gitu ya, bagaimana semua juga mendapatkan manfaat dari adanya pendidikan yang ada di sini, sehingga masyarakat Kota Kediri itu ya merasa dilayani dengan sebaik-baiknya, mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Untuk perguruan tinggi sama ya, sebenarnya sekarang juga lagi proses sosialisasi untuk PMB kalau kita isinya ya, penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk yang tahap pertama kan memang ada namanya SPAN, jalur SPAN itu yang nasional itu ya, pakai jalur prestasi juga seperti yang di SMP tadi. Jadi dari masing-masing sekolah
kita sudah sosialisasikan dan sekarang sudah selesai. Dan sama, jadi dari prestasi akademik di sekolah, dari rekomendasi dari sekolahan gitu ya, dari rapor dan sebagainya. Kemudian juga ada namanya prestasi non akademik. Dan yang lucu non akademik ini jadi rebutan Mbak Yun. Bagaimana? Iya, karena dengan adanya mahasiswa yang punya prestasi non akademik ini, akreditasi bagi kampus itu tinggi sekali. Gitu. Dan bagi ini juga mungkin saya sekalian promosi ya. Jadi untuk teman-teman yang punya prestasi akademik minimal di skala provinsi dan nasional, itu di kita udah kita beasiswa 0 ya. Jadi nggak ada beasiswa nggak ada SPP sama sekali gitu. Dan kemarin tuh ini jadi sudah diterima di kampus kami misalnya ya dia, kemudian ditarik itu ditawari sama kampus lain. Kamu di saya aja, nanti kita siapkan juga asrama. Jadi seperti itu. Karena memang ya di samping mereka anak-anak itu berprestasi juga ini bisa membawa dampak kepada kualitas institusi atau akreditasi tadi. Jadi untuk yang awal ini kita sudah selesai kemarin. Untuk SPAN ya di Kota Kediri, kita kemarin yang kalau nggak salah yang daftar masih yang registrasi target kita memang sekitar 3.000 sekian. Dan nanti setelah ini kan ada namanya jalur UM, jalur UM yang pakai tes mandiri ya, betul. Tes itu nanti ada jalur yang terakhir, ada jalur mandiri. Baik. Jadi ada beberapa tahapan sama ya sebetulnya. Kalau kita bicara tentang sistematika itu ada beberapa jalur yang memang disiapkan untuk mengadopsi mereka yang memang punya kebutuhan khusus untuk lewat mana ini pilihannya begitu ya. Baik. Jadi ini ceritanya sebuah sinergitas harus seperti itu ya. Kita mau daftar S3 nih Mbak Yun. Oh ya? Iya, kita sudah ada S3 sudah. Luar biasa. Untuk apa ini? Program apa ini? Program mana nih? Kita sudah ada S3 tapi studi S3-nya studi keislaman. Studi keislaman. Islam ini lebih lebih sebenarnya fleksibel sih. Iya. Begitu. Baik. Keren ya. Di Kediri satu-satunya ya? Di Kediri satu-satunya ya Ibu? Satunya negeri dan yang punya S3 negeri juga. Wow, kita bolehlah bangga ya. Aduh, Kota Kediri, bahkan tanpa beliau-beliau ini juga rasa-rasanya itu tidak akan mungkin cepat ada progres seperti ini ya. Berapa tahun ya kehadiran kemarin baru STAIN jadi AIN, terus hari ini sudah ada penyelenggaraan program dengan Tata 3. Kemarin juga kebetulan ini hari Selasa kita audiensi dengan Pak Wali dan kita sudah menyampaikan beberapa hal. Alhamdulillah beliau support ya, dan kita mau ke UIN. Mulai tahun ini kita proses dan target maksimal 2024 mudah-mudahan bisa. Amin. Kita doakan bersama. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah dinamika proses pendidikan di mana ada perempuan-perempuan hebat yang terlibat di dalamnya, tentu ini akan jadi nilai tambah begitu ya. Taruhlah yang di pendidikan dasar ya hari ini. Betapa penting juga untuk bisa mengawal tumbuh kembang anak agar mereka nantinya jadi pribadi yang punya karakter sepenuhnya. Kalau boleh tahu apa PR terberat hari ini untuk menyelesaikan itu? Ya, ini Mbak Yun ya. Kita mungkin kalau saya, ini kan bidang saya kan pendidik anak usia dini, kelompok bermain kalau istilahnya kerennya itu. Kenapa kok dimasukkan dengan pendidikan? Mungkin biar nanti di Dewan Pendidikan ini minimal anak paling bontot sekali bisa urun rembuk. Justru itu. Biasanya kan terbelakang sendiri. Kelompok bermain. Padahal itu kan punjernya kan di situ. Iya betul, ya. berat loh di sana, betul Ibu. Soalnya saya mengalami sendiri Mbak Yuni ya. Untuk yang di TK itu biasanya masuk ke TK itu ditanya, ini dulu pautnya di mana lah. Nah, berarti kita kan punya ada beban di sana ya seperti itu. Berat ya. Iki mari PAUD, mari TK PAUD kok enggak bisa apa-apa lah. Padahal itu di kelompok bermain tuh harusnya tuh di pembelajarannya itu kan kita cuma bermain. Lah di TK-nya itu dituntut untuk ya kalau sudah sekolah PAUD itu ya wis kudunya harus bisa ini bisa itu lah. Akhirnya kan masyarakat yang menilai sendiri. Jadi seperti itu. Jadi mungkin beban kita ya bukan beban lah, itu tanggung jawab kita. Itu kalau waktu masih sebelum pandemi itu wali murid itu kan masih ogah untuk apa sih kelompok bahan, yang penting TK lah, apalagi di PAUD lah. Ini kita harus berpacu caranya seperti apa. Kita juga harus memberi spot untuk masyarakat bagaimanapun juga keadaan itu. Kelompok bermain PAUD itu juga harus tetap di sepakat penting, itu jadi
Terus jangan kok terus alah pandemi, apalagi pandemi sudahlah enggak usah PAUD ribet-ribeti apalagi pakai tugas apa bla 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 bla. Itu aja yang SMP, SD, SMP aja mumet ketambahan PAUD lah. Biasanya kan seperti padahal itu juga penting karena apa? Masa-masa emasnya itu kan juga enggak bisa kita terdeteksi. Ya, betul. Golden age ya. Cuman bermain tok itu kan bermain kan beda dengan kalau sama ada pembelajaran Betul. itu. Ya. Betapa sekarang mungkin orang tua, terutama ibu perempuan di sini harus menghadirkan suasana hati yang senyaman mungkin untuk anak. Salah satunya lewat pendidikan. Ketika di rumah mungkin kurang bisa karena ini bekerja. Saya bilang ini ibu bekerja semua loh ya. Aduh hebat bener. Sudah bekerja ikut dalam satu komunitas di sini ya. Dewan pendidikan begitu. Terus di rumah ada yang harus tetap dijaga. Gimana bagi waktunya? Terus gimana untuk pendidikan anak usia dini hari ini kabarnya Ibu? Alhamdulillah kita program tetap harus jalan Bu Yun ya. Jadi kita tetap jalan, insya Allah untuk tahun ini untuk yang semester ini baru nanti insya Allah kita instruksi dari Dinas Pendidikan itu masuk. Nih, karena apa? Mungkin guru sekarang kan banyak sudah ada yang sudah vaksin semua. Jadi bagaimanapun juga kita harus berdampingan dengan corona. Jadi nanti kalau dari kelompok bermain ya nunggu instruksinya tetap dari Dinas Pendidikan masuk apa tidaknya. Jadi itu. Kalau kita guru sudah siap apapun instruksi dari Dinas Pendidikan siap. Baik. Oke, jadi mungkin hal yang terberat saat ini PR tidak sekedar bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan untuk sebuah kondisi belajar pada putra-putri kita, tapi yang terpenting mungkin juga adalah bagaimana mengarahkan mereka pada satu jalur yang baik, yang benar, dan tumbuh menjadi jiwa yang berkarakter. Itu loh ya PR-nya. Mungkin Ustaz Tutu di sini juga punya ini sendiri ya, framing ya, karena anak SMP ini kalau dulu SMA ya mungkin anak ini mencari jati diri, ini SMP sudah berat loh, arahnya udah ke sana ya Ustaz. Baik. Betul. Anak-anak ini bisa salah langkah. Ya. Lebih percaya kepada teman, Oke. kepada keluarga atau kepada gurunya. Ya. Kalau anak-anak usia SMP yang ABG ini kalau lihat egonya itu sudah tinggi. Nah. Oke. Ya. Dan minat mereka kemana, jadi memang untuk pendidikan karakternya memang harus lebih hati-hati untuk membina, jadi jangan sampai ceklek lah istilahnya seperti itu Mbak Yun. Jadi takut nanti salah arah lah. Rasanya komplit sekali ya tamu kita hari ini, karena beliau mulai dari level dari pendidikan yang anak usia dini, jenjang SMP sampai dengan perguruan tinggi, di mana mereka memang punya posisi di dunia pendidikan formal khususnya untuk putra-putri kita. Jangan kemana-mana, jangan lewatkan bagaimana asiknya bincang pagi saya bersama dengan Kartini Pendidikan di Kota Kediri. Sesaat lagi saya akan hadir. Mobile UV Sterilisator, alat sterilisasi mikrobiologi ruangan laboratorium ultraviolet 4 lampu, adalah alat untuk suci hama untuk membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan sinar ultraviolet setelah digunakan oleh pasien dengan penyakit menular. Dapatkan hanya di toko Sarana Medika Utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Masker gas respirator atau lebih dikenal dengan sebutan masker
merupakan alat yang dipakai untuk perlindungan pernafasan akan udara yang terkontaminasi. Non-Power Air Purifying Respirator atau NAPR, Self-Contained Breathing Apparatus atau SCBA, dapatkan hanya di toko sarana medika utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Sunny Health and Fitness, nomor 077 Upright Row and Ride Trainer. Mesin squat Alsis ini mendorong gerakan majemuk sehingga akan membakar lebih banyak kalori. Dapatkan alat olahraga ini hanya di toko sarana medika utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Nomor telepon 085 335 017 009. Saya kembali bersama dengan Kartini Pendidikan di Kota Kediri, pemirsa. Kita memang hari ini memperingati satu momentum di mana biasanya perempuan itu ada euforia begitu ya untuk berintrospeksi atau melakukan refleksi. Saya nih udah kayak Kartini apa belum ya? Jangan khawatir. Bagaimanapun juga kita adalah perempuan yang memang diciptakan dengan karakter, kelebihan, kekurangan masing-masing, dan saya yakin semua itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Termasuk ketika saya hari ini memang punya tanggung jawab menghadirkan Kartini Pendidikan di Kota Kediri, maka coba kita kupas tuntas sebetulnya seperti apa peran perempuan saat ini, terutama di saat yang sulit. Kita ada di sebuah musibah yang namanya pandemi ya, pandemi COVID-19, di mana ini sudah mulai mereda, amin. Kita harapkan akan segera ada banyak keran yang dibuka, salah satunya keran pendidikan. Uji coba sudah dilakukan ya untuk sekolah ini, untuk formal? Untuk uji coba di Kota Kediri, tatap muka maksud saya. Ya, untuk uji coba sekolah-sekolah sasaran di Kota Kediri mulai tanggal 26 April depan. ini Baik, sampai Senin, ya? tanggal 8 Mei. Oh, baik. Jadi selama 2 pekan, selama 2 minggu diuji cobakan di beberapa sekolah sasaran, mulai jenjang SD, SMP itu ada 6 sekolah per kecamatan. Kalau untuk SMP negeri semuanya SMP negeri, kemudian ditambah beberapa SMP swasta. Jadi untuk sekolah-sekolah sasaran sudah mulai mempersiapkan, kemudian surat-surat izinnya, sosialisasinya kepada orang tua, kepada masyarakat sekitar, kepada puskesmas, kepada Satgas COVID, seperti itu, ke kelurahan itu juga harus ditempuh. Iya. Baik, saya ke praktisinya. Kalau Bu Munifa kan biasa ya, dia mau ambil angle apa aja bisa komentarnya. Saya minta deh komentarnya Bu Munifa, sebetulnya kalau kita bicara tentang pandemi dengan segala polemiknya, kemudian hari ini juga sudah alhamdulillah mulai mereda dengan adanya vaksin dan sebagainya. Idealnya sistem pendidikan kita ini harus segera masuk ke tatap muka, atau sebetulnya yang kemarin online seperti itu ada salah satu solusi. Bagaimana menurut Ibu? Maaf ya kalau nggak sama, yang bagi pemirsa yang nggak sama dengan saya. Sebenarnya saya lebih ini ke offline, Mbak. Jadi proses pendidikan itu saat ini ya, untuk saat ini. Karena Bu Munifa banyak temennya kok, terutama para emak ya. Karena menurut saya dampak dari pendidikan yang selama ini online yang kita lakukan ini udah lama kan, dan dampaknya sudah besar sekali, dan saatnya sekarang adalah kita sudah offline. Jadi saya mendukung tadi dari tingkat pendidikan dasar dan kan sudah mulai uji coba, dan ini saya dukung sekali karena sama dengan konsep saya gitu kan. Walaupun selama ini memang karena begini ya kembali kepada tema kita yang tentang Kartini ya. Jadi sebenarnya memang pendidikan itu kan tidak hanya di formal, tapi di non formal juga. Tetapi sepertinya juga pendidikan informal juga di rumah ya, pendidikan di rumah dan di sekolah. Kalau Kartini dulu kan menyampaikan ada 2 model itu, pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Betul. Nah ini sebenarnya masa pandemi ini adalah momen yang pas untuk bagaimana kita bisa menguji Kartini kita benar apa enggak gitu kan. Apakah kita bisa menerapkan proses pendidikan di rumah dan di sekolah. Tapi ternyata yang kita, ya mungkin semuanya bisa melihat itu ternyata di sekolah banyak yang enggak, di rumah banyak yang, maaf, ibu-ibu yang enggak bisa, atau orang tua yang enggak bisa berperan kewalahan untuk menjalankan itu. Dan akhirnya juga saya pakai guyonan, iku lo benro rasanya jadi guru ku angel kan gitu kan. Jadi artinya kalau tadi ditanyakan apa benar ini konsep pendidikan kita yang sekarang kita lakukan dan di momen Kartini ini gitu kan. Dan memang
dalam kondisi seperti itu, dan mungkin dulu zaman Kartini juga kondisinya seperti sekarang kayak pandemi ini gitu misalkan ya, jadi nggak bisa melakukan proses banyak keterbatasan, banyak problem, sehingga Kartini mengatakan bahwa pendidikan itu ya di sekolah dan di rumah. Pendidikan itu adalah masalah pengetahuan dan budi pekerti. Betul. Tapi ternyata dengan kondisi yang pengalaman yang kemarin saya amati, menurut saya ya memang kita belum bisa menjalankan seperti Kartini yang sebenarnya gitu, karena banyak problem, di sekolah juga banyak problem, di rumah juga banyak problem, dan alhamdulillah sekarang dengan kondisi ini ya tadi saya berharap kita sudah bisa mulai offline, sehingga masing-masing lembaga baik informal maupun formal bisa bekerja sama lagi sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Mungkin itu, Mbak Yuni. Bu Munifah, betulkah bahwa pandemi kemarin betul-betul ujian untuk para perempuan, terutama ibu? Betul. Dan bagaimana seharusnya ada di sebuah porsi yang benar begitu, meskipun kita tahu ini carut marut benar ya kita ya, bekerja, kemudian menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu itu bukanlah satu hal yang mudah. Betul Mbak Yuni, jadi benar-benar ujian tadi seperti yang saya sampaikan ini ya, jadi kita dalam keterbatasan yang multi menurut saya, multi kompleks banget ya, mulai terbatasnya waktu, terbatasnya media, terbatasnya dana, terbatasnya kemampuan dan sebagainya, lingkungan. Artinya dengan keterbatasan ini memang perempuan benar-benar diuji gitu ya, diuji, terutama yang masing-masing peran juga dituntut tanggung jawab gitu kan. Nah, proses tadi seperti yang saya sampaikan juga ujian apa benar kita Kartini benar gitu ya, dan saya merasakan hebat Kartini gitu ya, karena ketika di kampus misalnya untuk saya dan kebetulan juga mengajar dan ada tugas tambahan sebagai pimpinan ini benar-benar menyita waktu banget dan menyita pikiran, tapi alhamdulillah anak saya di rumah kan hanya satu dan di pondok gitu kan, sehingga tidak begitu membutuhkan banyak itu pun kita masih kontrol. Maaf ya, misalkan sekolah SMP kalau di pondok misalnya atau di kos-kos atau di tempat manapun ya, kita malah nggak tahu bagaimana proses pendidikan yang dia lakukan yang online itu, apakah dia belajar benar apa enggak, pendampingannya bagaimana, jadi sampai ya bingung parameternya gitu kan, di mana begitu, mungkin betul. Susah ya. Dan ternyata kemarin saya tanya anak saya tuh banyak petugas yang nggak dikerjakan, nah gitu kan. Sementara kita mau ke sana nggak bisa karena nggak boleh disambang gitu Mbak ya. Jadi saya yakin semua wanita punya problem sendiri-sendiri ya, sesuai dengan kondisi anaknya masing-masing atau sesuai dengan keluarganya masing-masing. Tapi yang jelas ini adalah juga menurut saya gini. Jadi ketika kita ada tekanan yang dari luar, itu yang saya alami itu kita menjadi lebih kuat. Dan menurut saya pandemi ini adalah dari luar gitu ya, dari luar kita, problem yang adanya dari luar. Dan ini bisa membuat kita menjadi semakin banyak belajar, semakin kuat untuk apa ya, ibaratnya kalau ditekan itu semakin kuat untuk berusaha, dan semakin banyak dalam internal itu yang saya rasakan di organisasi saya, dalam internal itu akhirnya menjadi lebih mudah untuk menggerakkan mereka Mbak. Menggerakkan dosen-dosen itu ya, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih serius, itu lebih mudah ketika memang ada hambatan dari luar ini gitu ya. Yang saya alami seperti itu, yang saya rasakan begitu ya. Berarti jadi harus kompak ada masalah gitu, agar terselesaikan masalah lain itu. Jadi kayak itu yang saya alami. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi tekanan-tekanan ini justru bisa membuat kita semakin kompak, semakin apa ya, semakin banyak belajar, semakin kerjasamanya semakin tinggi untuk bagaimana bisa menyelesaikan itu. Jadi saya lihat ada dampak positif juga gitu ya. Jadi, selalu harus begitu ya, ambil hikmah di sini. Betul. Dan mungkin kalau enggak gitu kita enggak, sekarang misalnya masalah e-learning ya, maaf dulu kalau di kita dosen-dosen kita yang yang senior-senior itu kan malas itu menggunakan IT macam-macam. Nah dengan mau enggak mau kita pakai ini gitu, akhirnya mereka mau enggak mau juga harus melakukan. Dan kita pakai senjata ini Mbak, senjata surat edaran. Jadi kita pakai itu sebagai senjata untuk menggerak. Itu yang paling ampuh ya? Iya, paling ampuh. Mungkin. Dan surat edaran itu hampir setiap minggu, karena ada perubahan kondisi yang terus berubah gitu ya. Ini ganti edaran begini, ini ada lagi, ini ada lagi. Jadi
Ya karena online jadi Iya, pakai iya, surat iya, edaran. betul. Ya. Harus keluar dari zona nyamannya. Nah itu keluar dari zona nyaman catatannya di sana. Dan ketika tadi mengurai sebuah benang kusut yang namanya membentuk karakter, yang namanya mengembalikan bagaimana kitoh perempuan ya, kitohnya perempuan memang harus di sana ya, harus menjadi sebaik sesempurna mungkin walaupun kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi di sini Bu Atin, ini menarik juga ketika tadi Bu Atin kayaknya juga ada jealousnya begitu ya. Dia bilang kita biasanya jadi yang paling bontot begitu, paling belakang. Padahal sebetulnya tidak seperti itu realitanya ya Bu ya. Lantas bagaimana Ibu keluar dari, kalau kita bilang keluar dari zona nyaman itu tadi, mencoba merangkul semua warga nih. Kita ini perlu banget untuk memulai sesuatu itu dari dini. Nah, di sini peran dari pendidikan anak usia dini begitu. Bagaimana cara Ibu? Ini Mbak Yun ya, ini sama permasalahannya dengan kakak-kakak senior. Dari katakan adik maksudnya gitu. Gitu ya. Ya, kakak-kakak senior sama. Ini tadi saya juga maaf, saya memperkenalkan ya, saya di pendidik di KBGS Ceria Lirboyo. Ya. Itu alhamdulillah untuk yang semester ini selama pandemi murid kita sekitar 30 sampai 50 anak. Ya. Alhamdulillah itu masih taraf masih taraf menyenangkan, terima murid sekian, karena memang sulit ya kalau yang di KB kelompok bermain itunya. Mudah-mudahan minta doanya, mudah-mudahan untuk yang di KB Ceria yang GS Lirboyo, karena mohon maaf untuk minimal untuk yang stratanya masyarakat itu kan kebanyakan masih di tingkat di ke bawah. Jadi kita berusaha untuk meminimalkan untuk bayar SPP-nya itu belala. Untuk yang di masa pandemi ini memang 75% itu wali murid itu juga mengeluh. Mengeluhnya itu selama ini kan beliau-beliau itu kan sudah mengantar, duduk, ngobrol, ngerumpi, mbuh carane piye, anaknya mulai gak iso opo-opo sampai loh ternyata anak saya sudah sekian, beberapa bulan kemudian kok sudah bisa gini-gini. Nah, itu sekarang ini sudah mengeluh 75%. Wes karuan bun, ayo bunda ndang masuk. Nah seperti itu ya. Kita juga itu, kita kesulitan untuk mengetahui perkembangan dari anak didik kita. Mulai dari biasanya kalau masuk itu kan setiap hari itu kan beraneka ragam Mbak, ketemunya sing jadi nggak no kangen iki yo iki tingkah polanya anak-anak setiap hari itu kan berubah-ubah. Dari yang ini dari yang itulah, kita kan untuk yang online kan nggak bisa lihat perkembangan, cuman kirim tugas, cuman duduk manis tugasnya ini. Padahal ini masuk akal nggak sih ketika anak kecil harus diperlakukan seperti itu? Kan ini bermain. Iya, itu kan perannya wali murid. Jadi ibu yang di rumah, yang apalagi kalau yang dikasih bapak PR untuk ngajak mereka bermain. Nah, jadi masalah lagi Mbak, kalau ibunya itu kerja, yang di rumah itu bapaknya itu kebanyakan jarang kirim tugas. Terus bapak kan tambah ndak males gitu ya. Kalau kebanyakan kalau ibunya masih di rumah, bapaknya masih setiap hari kirim tugas. Tapi kirim tugasnya itu kan padahal bunda-bundanya di sekolah itu jangan dipaksa, sesuai anaknya, bagaimana nyamannya anak itu kirim tugas seperti apa. Nah itu yang dicarikan nyaman ya kalau usia masih dini masih nyaman, kita tetap menyalahkan kalau sedemikian sempurna itu kan tidak mungkin anak usianya seperti itu. Baik. Dinyamankan, pokoknya tugas apapun itu kalau anaknya memang tidak mau tugas cuman sekedar teriak-teriak enggak apa-apa, itu kan sudah perkembangannya anak, itu sudah dia sudah bisa berinteraksi lewat online dengan bunda-bundanya itu sudah bagus. Jika tidak melihat tugasnya seperti apa, yang penting dia sudah standby kirim tugas, itu sudah bagi kita sudah nilai kita sudah sesuai harapan kita untuk bunda yang di PAUD. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini nanti dengan kita menghadapi offline, kita bisa kembali untuk mendidik karakter anak sesuai dengan perkembangan secara utuh. Jadi kita tahu mulai dari jam sekian sampai jam anak tingkah laku anak seperti ini bisa kita dampingi lagi. Baik. Seperti itu. Bukan hal mudah sekali lagi ketika semua perlu sebuah kolaborasi yang indah, yang baik. Itu sudah dicontohkan oleh narasumber yang hari ini saya hadirkan ke studio. Beliau adalah Kartini Pendidikan Kota Kediri, pemirsa, yang luar biasa. Dedikasi yang tentu juga semoga menginspirasi kita semua. Tapi di ujung, tadi sudah bikin closing statement ya. Berarti yang dua belum nih. Saya ingin ke Bu Munifah dulu untuk closing statement, terlebih memberikan dorongan pada kita perempuan yang hari ini rasa-rasanya ini dua punggung nih nggak akan bisa menanggung beban yang harus segitunya begitu ya. Tapi Bu Munifah kita lihat juga masih duduk enjoy, masih bisa tampil cantik, masih tetap bisa ngomong enak. Nah seperti apa caranya? Monggo Ibu. Sebenarnya sederhana saja sih Mbak. Jadi bagi saya, bagi perempuan ya,
konsep saya hanya satu, bahwa manusia itu yang paling baik adalah yang bermanfaat buat banyak orang. Jadi ketika kita sebagai perempuan, kita sudah komitmen dengan peran baru kita, apakah sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai guru, dan sebagai ibu, dan sebagai istri, tentunya kita harus menjalankan kita harus tahu dengan konsekuensi dari peran yang kita lakukan. Tetapi maaf, bagi saya sih sebenarnya tetap sebagai perempuan adalah ibu. Jadi dan ibu itu pendidikan anak, sesuai dengan yang saya sampaikan. Kita tetap harus memerankan dua pendidikan itu adalah penting, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Jadi kita tetap harus berperan sebagai ibu di rumah, bagaimana mendidik anak-anak kita dengan perilaku-perilaku, dengan nilai-nilai yang kita yakini. Baik. Nah, mengenai peran-peran tambahan yang lain, ya konsekuensi dari tugas kita itu, jika kita memang sudah mengambil peran itu, ya kita harus melakukan itu. Ya. Jadi dua hal itu aja yang penting bagi anak-anak kita adalah pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Jadi pendidikan karakter dan pendidikan pengetahuan secara umum itu dua-duanya harus ada menurut saya. Apapun caranya harus tetap ada. Dan untuk menuju ke arah matangnya ini Bu Munifah, mungkin ada penekanan di sini karena kan jenjang pendidikannya udah tinggi ya, ini sudah lepas dari sudah menyambut kedewasaannya khususnya bagi perempuan ya. Bagaimana idealnya agar perempuan lebih punya manfaat, karena kita lihat nih yang ada justru perempuan mengambil manfaatnya dari hal yang beda, misalnya main TikTok begitu ya. Bagaimana ini? Menurut saya kok enggak seperti itu Mbak ya, yang enggak semuanya seperti itu ya. Karena yang saya lihat, saya senang sekali ketika saya melihat secara daring ini ya, justru ada banyak dampak yang saya lihat dari mahasiswa kita yang perempuan-perempuan itu, dia banyak kegiatan ternyata. Dia banyak kegiatan yang di luar dugaan saya gitu ya. Jadi banyak kompetensi-kompetensi atau banyak tadi keterampilan-keterampilan yang ternyata dia lakukan dan dia peroleh di luar kampus. Malah seperti itu. Jadi mungkin ini momen, ya itu tadi tergantung kita bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada tadi dengan menjadikan ini sebagai tadi tekanan atau sebagai motivator untuk melakukan itu. Jadi saya lihat anak-anak itu ya ada juga sih yang enggak ini ya, ke kuliah gitu ya hanya masang namanya saja tapi anaknya enggak ada gitu. Jadi pada saat daring ya kita panggil gitu baru lari-lari gitu ya, baru walaupun nanti dosen pasti punya strategi harus menampakkan videonya semua itu ya ada. Artinya memang karena bagaimanapun pendidikan karakter, membentuk karakter itu memang nggak bisa dilakukan, tidak hanya yang dibentuk adalah kognisi kan, tapi juga harus lewat kesadaran dan lewat perilaku real. Sehingga metode yang kita gunakan dengan daring ya saya yakin mesti hasilnya nggak maksimal. Gitu kan. Oleh karena itulah tadi saya sampaikan disinilah peran keluarga itu untuk pendidikan informal untuk melengkapi kekurangan dari model daring seperti ini. Karena dengan daring ini jangankan target perilaku atau karakter yang target kognisi atau pemahaman aja kadang nggak terpenuhi. Begitu ya. Baik, luar biasa. Terakhir mungkin Ustazah Tutut di sini juga perlulah kita membuka cara berpikir yang selama ini mungkin kurang terbuka pada banyak hal ya. Kita boleh nggak sih perempuan mengeluh itu? Sederhana saja sebetulnya, karena saya mewakili banyak suara hati ini. Terlalu banyak. Ini cuma dua ya bahu kita ya. Yang sandar ada suami, anak, kerjaan, organisasi, komunitas, tapi wow luar biasa. Iya, baik Mbak Yuyun. Jawabannya pendek, sebenarnya boleh ya. Karena sebenarnya tujuan utama kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita belajar, kita bekerja, dan memposisikan diri kita sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai ibu, dan mungkin wanita karir mungkin ya, yang mendapatkan amanah di luar rumah. Sebenarnya semuanya itu tujuannya semata-mata hanya karena lillahi ta'ala. Jadi semuanya hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika kita keluar dari rumah, kita niatnya adalah ikhlas. Jadi kita menjalaninya walaupun bebannya bertubi-tubi, permasalahannya bertubi-tubi, ujiannya bertubi-tubi. Tetapi kalau semuanya kita landaskan, semua hanya karena Allah. Jadi insya Allah kita hanya mengharapkan ridho Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu nanti akan berimbas dengan keberkahan. Nah, dengan kita meyakini bahwa belajar, bekerja, semuanya itu adalah ibadah, insya Allah jika nanti ada imbasnya atau pahalanya, itu nanti berupa prestasi, berupa keberkahan, itu sebenarnya hanya sebagai sarana dakwah. Intinya seperti itu Mbak Yun. Jadi tetaplah semangat, tetaplah kuat, kita harus bisa memantaskan diri kita baik sebagai seorang ibu,
sebagai seorang guru harus bisa memberikan teladan yang baik bagi keluarga dan anak-anak serta murid-murid kita. Baik. Itu aja kuncinya. Yuk perempuan semangat yuk. Kita sudah the power of meruput ya ini ya. Kita sudah menyapa Anda pagi ini dan berbagi sharing kita banyak hal. Saya terima kasih untuk Bu Atin Agustiani, baik yang mewakili ini kelompok pengajar atau pendidik Sama-sama, anak usia sama-sama. dini ya. Semoga semangat tetap melekat untuk Obrol Anda. ini juga membuat inspirasi pendidik yang PAUD itu Mbak, obrol ini. Kita Harus ketemu ya. kakak-kakak senior tercinta Oh, itu begitu. juga membuat Oke. saya inspirasi Mbak. Nah, Kayaknya ditekankan kakak banget ya pembina. kakak-kakak itu tadi. Padahal kalau sudah begini duduk bareng kita rasanya udah lepas semua ya. Iya. Rasanya sudah maksudnya gini Mbak Yun, kalau kakak-kakak tercinta nanti apapun kan kita ngikut kakak-kakak tercinta. Oh begitu ya. Ada banyak senior di sini juga Bu Nifa. Semoga tugas yang hari ini Anda emban sebagai tidak hanya wakil ketua Dewan Pendidikan tapi juga wakil rektor. Wow, itu juga jabatan prestasi sekali ya. Kalau kita ingin menitipkan banyak hal, tolong dong ini kuota untuk perempuan agar lebih bisa eksis di dunia pendidikan juga semakin ditambah begitu ya. Saya lihat informasi di Dewan Pendidikan ada 11, perempuannya cuma 3 ya. Mentang-mentang 30% ya. Ya semoga ini jauh lebih bisa mengadopsi ide-ide yang intinya adalah memperjuangkan kepentingan perempuan dan juga nantinya pasti berimbas pada banyak hal begitu. Juga untuk Ustazah Tutut, Bu Diah Aziastuti ini semoga bisa kita lanjutkan lagi dalam sebuah waktu yang lebih tepat lagi. Tidak melulu kita bicara tentang perempuan, tapi bagaimana formulasi yang ingin kita sampaikan pada Anda pemirsa di kesempatan pagi ini, ingin menyapa bahwa tugas kita tidak hanya untuk pencitraan sebagai seorang Kartini saja, tapi yang lebih dalam adalah menciptakan suasana yang betul-betul nyaman dan juga memberikan ketenangan khususnya untuk generasi penerus. Dan kita punya tanggung jawab di sana di Dewan Pendidikan. Saya terima kasih untuk kehadirannya. Sambung waktu lain kali, sambung doa terus. Semoga sehat selalu. Amin. Saya undur diri pemirsa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya, masih duduk dulu ya.